Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hanastarisota dengan NIM 24051037. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus membuatkan dari rangkaian filter, yaitu ada low pass filter, ada high pass filter, dan ada band pass filter. Yang pertama kita mulai dari LPF aja dulu ya, atau low pass filter. Jadi low pass filter ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Jadi LPS ini biasanya itu banyak digunakan untuk menyalakan noise frekuensi tinggi pada suatu sinyal. Jadi itu prinsip kerja itu berdasarkan karakteristik dari si kapasitornya. Jadi pada frekuensi rendah dan si kapasitor besar, terus sinyal itu dapat diteruskan ke output. Jadi sedangkan pada frekuensi yang tinggi impedansi kapasitor menjadi kecil sehingga sinyal itu akan dibuang ke ground. Jadi langsung aja di sini kita coba buat ya rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian low pass filter ini dia menggunakan resistor dan juga kapasitor. Jadi dia hanya melakukan dua ini saja sekarang. Tambahin dulu ground, ground, tambah voltage. Setelahnya kita butuh satu nanofarad. Ini udah benar. Untuk sinyal kita amplitude-nya 5 dan frekuensinya 500. Itu untuk melihat hasilnya kita pakai grafik frekuensi. Masukkan. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, jadi ini hasil dari grafik low pass filter, di mana pada grafik tersebut ini adalah terlihat bahwa gain-nya itu berada di bawah 0 desibel pada frekuensi rendah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah dapat dilewatkan hampir tanpa pelemahan. Ketika frekuensi meningkat hingga mendekati frekuensi cut-off, gain mulai menurun hingga melewati frekuensi cut-off. Kurva turun semakin tajam sehingga sinyal frekuensi tinggi mengalami redaman yang besar. Dari grafik tersebut, nggak bahwa LPF dapat disimpulkan bekerja berdasarkan teori, yaitu melewatkan frekuensi rendah dan juga melepaskan melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Jadi dia efeknya mental turun ke bawah, hanya melakukan frekuensi yang rendah saja. Pada frekuensi tinggi akan dibawa ke ground. Nah, selanjutnya kita akan buat HPF atau high pass filter. Di high pass filter ini rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Jadi high pass filter ini adalah kebalikan dari low pass filter.
Jadi pada HPF, kapasitor dipasang seri terhadap sinyal masukan. Pada bagian rendah, impedansi kapasitor makin besar sehingga sinyal sulit melewati rangkaian. Ketika frekuensi meningkat, impedansi kapasitor mengecil sehingga dapat diteruskan ke output. Nah, langsung aja kita buat rangkaian. Jadi perbedaan rangkaian juga sebenarnya dibalik-balik aja dari HPF sama LPF. Jadi pada HPF ini eh, cuman dibalik-balik aja dari kapasitor sama resistornya. Yang di bawah ini jadi kapasitornya jadi ke atas, jadi ini cuma nah jadi ini untuk rangkaian dari high pass filter. Ini hanya balikan dari low pass, harusnya juga geraknya tuh tadi, kalau tadi ke bawah berarti ini harusnya ke atas. Coba langsung dibuktikan saja. Nah, Y sama balikan yang tadi ya. Jadi grafik ini ke atas, jadi gainnya sangat kecil pada frekuensi rendah, yaitu sekitar apa nih, minus 60. Wah, ya minus 60 desibel hingga minus 65 ini. Oh ini ya 65 ini sepertinya. Soalnya kalangan. Jadi ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah mengalami redaman yang besar. Sering bertambahnya frekuensi, gain meningkat secara bertahap hingga mendekati nol. Di sini ya. Nah, di sini mendekati nol. Jadi pada layar ini setiap frekuensi tinggi dapat dilewatkan. Jadi cut off-nya ini ada di sekitar sini ya. Jadi ini yang tinggi itu dilewatkan, yang ini dia diredam. Nah, jadi pada berdasarkan grafik ini juga telah disebutkan bahwa HPF ini berfungsi melakukan frekuensi tinggi dan menolak frekuensi rendah. Berikutnya kita masuk ke BPF atau band pass filter. Jadi band pass filter atau BPF ini adalah rangkaian yang melakukan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Jadi si BPF ini dibuat dengan menggabungkan HPF dan LPF. Dan HPF ini menentukan batas frekuensi bawah, sedangkan LPF ini menentukan batas dari frekuensi di atas. Jadi nanti eh, akibatnya tuh frekuensi yang berada di antara batas atas sama batas bawah itu dapat dapat melalui filternya aja. BPF ini juga banyak digunakan pada sistem komunikasi seperti radio, pendengar sinyal, dan pengolahan audio. Langsung kita buat saja rangkaiannya. Jadi ini sebenarnya cuma untuk rangkaian itu menggabungkan antara HPF dan LPF. Ini kan gini, ini kita delete, ini kita geser ke kanan. Terus itu ditambah resistor, ini tambah resistor, ini tambah resistor.
coba ke satu. Ya, ini diubah ke satu nano. Jadi rangkaian seperti ini. Tadi ini di sebelah sini itu rangkaian HPF. Nah, di sini rangkaian LPF-nya. Kita coba langsung aja. Nah, ini grafiknya tuh naik turun sih. Jadi ada batas-batas. Nah, ini kita zoom ya. Nah, ini dia grafiknya. Nah, jadi pada grafik ini terlihat bahwa gainnya sangat kecil pada frekuensi rendah. Habis itu nilai gainnya meningkat hingga mencapai nilai maksimum. Nah, yang ini nih, nilai maksimumnya. Dan gain kembali lagi menurun pada frekuensi tengah. Setelah mencapai puncak, gain kembali menurun pada frekuensi yang lebih tinggi. Penurunan yang terjadi karena bagian LPF atau low pass filter ini udah mulai meredam. Di sini udah mulai. Oh iya, di sini udah mulai meredam. Jadi grafik ini juga menunjukkan karakteristik khas BPF ya. Jadi di mana BPF ini hanya melihatkan sinyal pada rentang rentang batas atas sama batas bawah dari si filternya ini. Mana batas atas sama batas bawah itu memakai LPF dan HPF. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba rangkaian komparator. Untuk rangkaian komparator ini di kalau dibuat sepertinya akan terlalu lama, jadi saya akan share saja yang sudah jadi. Nah, nah, ya, singkat ya. Nah, jadi ini rangkaian komparatornya, dimana jadi komparator ini rangkaian elektronika yang berfungsi membandingkan dua tegangan masukan keluaran berupa logika high dan low. Jadi ini yang 3 sama 2 nih. Nah, ini dia input input perbandingannya. Jadi komparator ini terdapat dua terminal masukan yaitu inputan non-inverting dan inputan inverting. Jadi kerja itu jika terdapat pada input plus lebih besar daripada input min, maka nilai akan nilai akan high atau biasanya dia mendekati phase sesuai 12 volt ini. Lalu kebalikannya jika yang minus lebih besar daripada yang plus, ya akan biasanya jadi nol. Jadi di sini kita coba aja ya lah ya. So, 9. Nah, jadi jadi itu dia memakai sebagai hitungnya sebagai set point ya. Set point dari voltnya itu 6 volt. Jadi ketika pertama kita cobalah voltnya sama itu 6 6 6. Jadi ini kan plusnya 6 minus juga 6. Jadi kalau misalkan plusnya sama dengan min, jadi hasilnya tetap tinggi nih. Hasilnya tuh mendekati CC lah 12 volt ini. Nah, kita coba nah, yang plusnya kita ubah ke lebih tinggi. Nah, misalnya 6 setengah volt. Jadi kan ini seponya 6 volt. Jadi kan ini lebih besar daripada set pointnya. Jadi dia akan biasanya mendekati 12 volt. Ini hasilnya 11 volt. Sedangkan kalau kita kecilkan misal segini,
5,7. Nah, berarti kan ini lebih kecil dari 6. Mana nanti biasanya, nah dia akan minus 12 volt. Dia akan eh, apa ya, istilahnya tuh kebalikannya, jadi dia akan low. Tapi minus 12 volt ini. Jadi komparator ini berbeda dengan filter yang menghasilkan perubahan gain terhadap frekuensi. Jadi komparator itu menghasilkan perubahan level tegangan keluaran berdasarkan perbandingan dua tegangan masukan. Jadi oleh karena itu, keluaran komparator umumnya berbentuk sinyal digital, hanya memiliki dua kondisi yaitu high dan low. Jadi ini kalau dibalik-balik ke sebenarnya sama aja. Jadi nanti ini akan set pointnya juga bisa diatur. Ya, itu juga sama aja. Nah, jadi oke, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.